Hai 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 hai, jumpa lagi dengan gue siapa? Dedi. Pakai Y bukan pakai I. Di mana? Di sini tentunya di YouTube yang katanya lebih dari TV. Oke teman-teman, kembali lagi ke tutorial Classicut kali ini. Langsung aja ya, gue ceritain bagaimana langkah-langkah atau step by step gue memotong Classicut. Oke, jadi pertama-tama tadi udah gue partingnya nggak pakai hair clip ya. Jadi gue basahin, gue semprot dan gue pisahkan dengan sisir. Dan kemudian setelah terpisah atau terparting, gue lanjut dengan teknik clipper overcomb sebagai patokan atau baseline atau garis dasar, dimana gue akan membuat bagian sampingnya agak tipis atau taper di bagian samping kiri dan samping kanan lalu belakang. Lalu yang tadi itu gue pakai guard nomor 3. Guard nomor 3-nya tinggal ngikutin baseline yang udah gue buat tadi teman-teman. Tadi gue mengerjakan di bagian sisi sebelah kanan. Dan sisi sebelah kiri otomatis sama supaya balance atau simetris kanan dan kiri. Jadi gue parting dulu, gue buat baseline dengan clipper overcomb, lalu gue pertegas dengan guard nomor 3. Next, selanjutnya adalah gue akan merapikan atau membentuk rambut bagian atas. Tentu saja ada patokannya. Patokannya apa? Baseline. Baseline yang mana? Yang tadi gue bikin pakai clipper overcomb di bagian samping dan belakang. Jadi rambut bagian atas gue potong sama panjang dengan baseline yang udah gue buat di awal tadi. Kalian bisa perhatikan bagaimana cara gue membuat atau memotong rambut bagian atas. Setelah sama panjang dengan baseline, tentu gue harus membuat graduation. Apa sih graduation? Supaya tampak bertingkat-tingkat ya teman-teman, seperti bertekstur seperti itu. Jadi nggak rata di bagian ujungnya, akan tampak natural nanti jadinya. Oke, jadi itu tadi tujuannya. Setelah panjang dengan baseline, gue buat graduation seperti ini contohnya nih. Oke, kalian bisa perhatikan. Jadi rambut bagian atas gue potong sama panjang dengan baseline yang udah gue buat tadi. Apa itu baseline? Yaitu garis dasar. Oke, kalian bisa perhatikan bagaimana cara gue membuat classic cut di video kali ini. Jadi nanti stylingnya akan gue buat side part lah ya. Tentu kalian bisa perhatikan bagaimana cara gue memotong bagian depan ya teman-teman. Jadi rambut bagian depan ini gue potong semakin memanjang ke arah depan, tapi dengan patokan baseline yang udah gue buat tadi. Jadi semakin panjang semakin ke depan. Nah contohnya seperti itu. Gue tarik ke depan dan gue tarik ke atas. Lalu gue meratakan rambut bagian depannya supaya simetris tujuannya. Jadi sama panjang bagian kiri dan bagian kanan. Oke, next step. Nah ini yang teman-teman yang belum gue kasih tahu. Jadi kenapa sih gue ulang-ulang step-stepnya? Nah jadi ini gue lagi bikin sketch ya teman-teman, atau sketsa. Tujuannya adalah untuk mempermudah gue memotong rambut ini tentunya. Jadi tujuannya supaya simetris kanan dan kiri. Jadi gue harus buat sketch. Artinya yang di awal tadi gue bilang baseline, parting seperti itu, dan dalam keadaan basah. Lalu gue keringin kayak tadi. Setelah kering, nah jadi gue tujuannya adalah akan gue buat taper atau low taper di bagian samping dan belakang. Ya gue lebih cenderung ke low taper. Jadi taper gue ini nggak terlalu tipis teman-teman. Kalian bisa perhatikan gue bikin taper hanya di bagian cambangnya aja, dan bagian belakang pun nggak terlalu tinggi atau bisa dibilang rendah ya teman-teman ya. Jadi gue buat taper di bagian samping dan bagian belakang. Oke, kayaknya tadi udah ada emot subscribe ya, dan gue belum mengingatkan kepada kalian, jangan lupa like dan subscribe di channel ini. Untuk teman-teman yang baru gabung, ingat, gue hanya mengingatkan, tidak memerintahkan. Jadi
supaya kalian tidak lupa, nah, kalian bisa tekan tombol like di bawah dan subscribe di bawah untuk berlangganan di channel Deddy Kingkat. Pakai Y bukan pakai I. Oke, lanjut. Jadi setelah gue buat bagian samping dan belakang dengan taper, nah gue harus membuat transisi nih teman-teman. Karena tadi gue potongnya terlalu patah ya, jadi gue harus memperhalus batas bagian bawah dan bagian atas, bagian bawah samping, bagian bawah belakang. Bagaimana caranya supaya connecting dengan rambut bagian atas? Jadi gue gunakan tadi teknik clipper overcomb. Setelah itu gue harus mempertegas outline-nya. Nah kali ini gue pakai trimmer yang spektakuler nih, yang baru gue beli, Kime Buddha. Nah kalian kalau belum tahu reviewnya boleh tonton tuh di video gue sebelumnya. Gue membahas review tentang Kime Buddha ini. Kalian bisa cek video gue sebelumnya, atau nanti gue sarankan ya di video ini supaya kalian bisa tahu bagaimana gue mereview trimmer ini. Ya, trimmer Buddha ini. Ya, kalian akan tahu lebih detail tentang trimmer ini kalau kalian nonton video gue tentang review Kime Buddha. Nah, lanjut aja ke step berikutnya. Step berikutnya ini gue pakai gunting penipis, gunting sasak, thinning scissor, blending scissor. Ada yang sebut demikian dan katanya sih beda, tapi menurut gue sih sama aja. Tujuannya adalah untuk menipiskan. Kalau memang ada yang bilang beda secara fisik, benar, ada yang beda, ada yang berapa persen dengan berapa persen, atau ada geriginya yang dua-duanya bergerigi, atau ada yang atas dan bawah. Tapi tujuannya adalah menipiskan. Entah bagaimana berapa persen nipisnya, itu tinggal teknik kita. Jadi tujuannya tetap sama. Guntingnya beda secara fisik dan visual, tapi fungsinya menurut gua sama. Entah itu sasak, thinning scissor, blending scissor, atau gunting penipis. Seperti itu ya teman-teman. Oke, jadi gue hanya menipiskan di bagian ujungnya aja menggunakan gunting sasak. Dan gue berfokus di bagian ujungnya saja. Lalu gue akan merapikan jenggot customer gue ini, atau bird trim. Nah, buat kalian yang belum tahu bagaimana cara gue membuat atau merapikan bird atau jenggot, kalian bisa tonton juga video gue yang sebelumnya tentang bird trim atau merapikan jenggot. Ada dua jenis lah yang gue bahas di video itu. Nah, kalian kalau belum pengen tahu lebih detail tentang bird trim, kalian bisa tonton video gue sebelumnya tentang merapikan jenggot atau bird trim. Oke, jadi ceritanya customer gue ini pengen dirapikan jenggotnya. Oke, seperti itu teman-teman. Sambil menyimak video ini, ingat, nggak bosan-bosannya gue mengingatkan kepada kalian, terutama untuk teman-teman yang baru gabung di video gue, jangan lupa like dan subscribe, karena dukungan dari kalian sangat berarti untuk channel gue ini supaya semakin berkembang, dan kalian akan mendukung salah satu anak bangsa untuk memajukan industri pangkas rambut atau potong rambut pria, atau bahasa kerennya barber. Usah belibet lidah gue ya, barber ya. Oke, seperti itu gue merapikan jenggotnya. Untuk kalian yang pengen tahu lebih detail cara gue bird trim atau merapikan jenggot, kalian bisa cek video gue sebelumnya tentang merapikan jenggot atau bird trim. Di situ gue bahas lebih detail, meskipun masih banyak kurang-kurangnya. Ya, kalian bisa memaklumi lah ya, karena gue juga masih tahap belajar. Lanjut ke step berikutnya atau langkah berikutnya. Gue menstyling ya atau finishing nih teman-teman. Jadi setelah selesai proses haircut atau cukur tadi, customer gue ini gue keramas. Jadi gue siram, gue bersihkan, lalu gue keramas dan gue styling sesuai keinginan dia dan kesepakatan kita di awal bagaimana dia pengen model rambut seperti ini, classic cut,
yang lebih tepatnya side part atau belah pinggir atau sisir ke samping dengan ada belahannya seperti ini. Oke teman-teman, jadi ini hasil akhirnya. Dan terima kasih gue ucapkan kepada kalian karena sudah stay di video ini. Lalu gue Dedi pakai I bukan pakai I. Pamit dan sampai jumpa di video-video gue selanjutnya. Bye bye.